Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arindi Indah Permata dengan NIM 210600051. Di sini saya akan menjelaskan modul makroekonomi bab 10, yaitu permintaan agregat 1 atau membangun model SLS atau LM. Yang pertama, depresi besar. Menyebabkan banyak ekonom mempertanyakan kebebasan teori ekonomi klasik, percaya mereka perlu model baru untuk menjelaskan kemerosotan ekonomi yang dasar dan untuk menyarankan kebijakan pemerintah yang bisa mengurangi kesulitan ekonomi yang masyarakat alami. Pada tahun 1936, John Maynard Keynes menulis The General Theory of Employment, Interest, and Money. Di dalamnya, ia mengusulkan cara baru untuk menganalisis perekonomian yang ia hadirkan sebagai alternatif dari teori klasik. Keynes menyatakan permintaan agregat rendah bertanggung jawab atas rendahnya pendapatan dan tingginya pengangguran yang mencirikan kemerosotan ekonomi. Ia mengkritik teori bahwa hanya penawaran agregat yang menentukan pendapatan nominal. Model Keynes. Latar belakang dari model Keynes diartikan berbeda-beda oleh banyak orang. Hal yang berguna untuk memikirkan model Keynes, buku teks dasar sebagai perincian dan perluasan dari teori klasik, perputaran uang variabel dan harga kakunya, mencerminkan kepercayaan Keynes bahwa kelemahan model klasik berasal dari asumsi terlalu ketat tentang perputaran konstan serta upah dan harga yang sangat fleksibel. Model permintaan agregat dapat dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, model LS dari pasar barang dan model LM dari pasar uang. Model Keynes ini mempunyai kurva permintaan agregat bergeser dalam jangka pendek. Ketika tingkat harga tetap, pergeseran kurva permintaan agregat mengarah pada perubahan pendapatan nasional atau Y. Model permintaan agregat yang dikembangkan di bab ini disebut LS dikurang LM. Merupakan interpretasi utama dari kerja Keynes. Model LS LM mengambil tingkat harga yang ada dan menunjukkan apa yang menyebabkan pendapatan berubah. Ini menunjukkan apa yang menyebabkan AD bergeser. Tingkat harga pada kurva tersebut dan pendapatan output Y. LS dan LM, model permintaan agregat. Model LS, investasi dan tabungan dari pasar barang. Model LM, likuiditas dan uang dari pasar uang. Pasar barang dan kurva LS disingkat dari investasi dan saving atau tabungan. Memplot hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar barang dan jasa. Pasar uang dan kurva LM singkatan dari likuiditas dan money atau uang, memplot hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar uang. Karena tingkat bunga mempengaruhi investasi dan permintaan uang, ia adalah variabel yang menghubungkan dua bagian model LS dan LM. Model menunjukkan bagaimana interaksi antara pasar-pasar ini menentukan posisi kemiringan kurva permintaan agregat dan karenanya tingkat pendapatan nasional dalam jangka pendek. Dalam General Theory of Money, Interest and Employment 1936, Keynes menyatakan pendapat total perekonomian dalam jangka pendek ditentukan sebagian besar oleh keinginan belanja rumah, perusahaan, pemerintah. Semakin orang ingin belanja, semakin banyak barang dan jasa yang perusahaan dapat jual. Semakin banyak yang perusahaan jual, semakin banyak output yang mereka akan pilih.
untuk diproduksi dan semakin banyak yang mereka akan pilih untuk diperkerjakan. Jadi, masalah selama resesi dan depresi, menurut Keynes, adalah belanja yang tidak cukup. Perpotongan Keynes adalah usaha untuk memodelkan wawasan ini. Perpotongan Keynes menunjukkan bagaimana pendapatan Y ditentukan untuk tingkat tertentu, investasi rencana I, dan kebijakan fiskal G. Dan kita dapat menggunakan model ini untuk menunjukkan bagaimana pendapatan perubahan ketika salah satu variabel eksogen berubah. Pengeluaran aktual adalah jumlah yang rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah belanjakan untuk barang dan jasa, atau GDP. Pengeluaran yang direncanakan adalah jumlah yang rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah ingin belanjakan untuk barang dan jasa. Perekonomian ada di equilibrium bila pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan, atau Y sama dengan E. Pengeluaran aktual Y sama dengan E, pengeluaran yang direncanakan E sama dengan C tambah I ditambah G. Dengan penambahan ini, diagram ini menjadi perpotongan Keynes. Bagaimana perekonomian mencapai equilibrium? Ini persediaan memainkan peranan penting dalam proses penyesuaian. Kapanpun perekonomian tidak di equilibrium, perusahaan mengalami perubahan persediaan yang direncanakan. Dan ini mendorong mereka mengubah tingkat produksi. Perubahan produksi lalu mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran total. Penggerakan perekonomian kembali ke equilibrium. Pengeluaran sama dengan E, pendapatan and output yaitu Y. Perhatikan bagaimana hal tersebut mempengaruhi perekonomian. Karena belanja pemerintah adalah salah satu komponen pengeluaran belanja pemerintah yang lebih tinggi, berakibat pada pengeluaran direncanakan yang lebih tinggi untuk semua tingkat pendapatan. Pengeluaran E. Kenaikan belanja pemerintah, delta G, meningkatkan pengeluaran yang direncanakan. Sejumlah itu, untuk semua tingkat pendapatan, equilibrium bergerak dari A ke B dan pendapatan meningkat. Ingat bahwa kenaikan pendapatan Y melebihi kenaikan belanja pemerintah delta G. Jadi, kebijakan fiskal memiliki dampak pengganda pada pendapatan. Kebijakan fiskal dan pengganda. Jika belanja pemerintah naik $1, maka Anda mungkin mengira output equilibrium Y juga naik $1. Tapi tidak, pengganda menunjukkan perubahan permintaan output akan lebih besar dari perubahan awal belanja. Mengapa? Ketika ada kenaikan belanja, pendapatan juga meningkat sebesar delta G. Kenaikan pendapatan akan meningkatkan konsumsi sebesar MPC dikali delta G, di mana MPC adalah kecenderungan mengkonsumsi marginal. Kenaikan konsumsi meningkatkan pengeluaran dan pendapatan lagi. Kenaikan kedua pada pendapatan sebesar MPC kali delta G sekali lagi meningkatkan konsumsi, kali ini sebesar MPC dikali delta G yang kembali meningkatkan pendapatan. Dan begitu seterusnya. Jadi, proses pengganda membantu menjelaskan fluktuasi permintaan output. Contohnya, jika sesuatu dalam perekonomian mengurangi belanja investasi, maka orang yang pendapatannya telah menurun akan belanja lebih sedikit sehingga menggerakkan perekonomian. Selanjutnya, pengganda belanja pemerintah. Delta Y dibagi delta G sama dengan 1 ditambah MPC ditambah MPC pangkat 2 ditambah MPC pangkat 3 ditambah dan selanjutnya. Delta Y dibagi delta G sama dengan 1/1 dikurang MPC. Pengganda pajak, delta Y per delta T sama dengan minus MPC dikurang 1 dikurang MPC. Tingkat bunga, investasi, dan kurva LS. Kita tambahkan hubungan
antara tingkat bunga dan investasi pada hal tersebut. Menulis tingkat investasi dan direncanakan sebagai I sama dengan I dalam kurung R. Pada slide berikutnya, fungsi investasi digambarkan miring ke bawah, menunjukkan hubungan terbalik antara investasi dan tingkat bunga. Untuk menentukan bagaimana pendapatan berubah, ketika tingkat bunga berubah, kita gabungkan fungsi investasi dengan diagram perpotongan Keynes. Kurva LS merupakan hubungan antara bunga dan tingkat pendapatan ini. Pada dasarnya, kurva IS menggabungkan interaksi antara I dan Y yang ditunjukkan oleh perpotongan Keynes, karena kenaikan tingkat bunga yang menyebabkan investasi yang direncanakan menurun, yang lalu menyebabkan pendapatan menurun. Kurva IS melandai ke bawah. Fungsi investasi dan kurva IS. Kenaikan tingkat bunga grafik menurunkan investasi yang direncanakan yang bergeser pengeluaran direncanakan ke bawah, atau grafik B menurunkan pendapatan grafik C. Ringkasannya, kurva IS menunjukkan kombinasi tingkat bunga dan tingkat pendapatan konsisten dengan ekuilibrium pada pasar barang dan jasa. Kurva IS digambarkan untuk kebijakan fiskal tertentu. Perubahan-perubahan kebijakan fiskal yang meningkatkan permintaan barang dan jasa bergeser. Kurva IS ke kanan, perubahan-perubahan kebijakan fiskal yang menurunkan permintaan barang dan jasa. Menggeser kurva IS ke kiri. Penawaran, pasar uang, dan kurva LM. Sekarang kita telah menderifikasi bagian IS dari AD. Sekarang waktunya melengkapi model AD dengan menambahkan kurva ekuilibrium. Pasar uang. Kurva LM. Untuk mengembangkan teori ini, kita mulai dengan penawaran keseimbangan uang real, M per P. Kedua variabel ini, M dan P dianggap eksogen, ini menghasilkan kurva penawaran vertikal. Penawaran, perhatikan permintaan keseimbangan uang real L, teori frekuensi likuiditas, yang menyatakan tingkat bunga yang lebih tinggi menurunkan jumlah uang real yang diminta karena ada biaya oportunitas memegang uang. Penawaran dan permintaan keseimbangan uang real menentukan tingkat bunga. Pada tingkat bunga ekuilibrium, jumlah keseimbangan uang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Ekuilibrium pasar uang. L, R sama dengan M per P. Permintaan uang adalah R sama dengan keseimbangan uang real. Permintaan uang, jumlah keseimbangan uang real diminta berbanding terbalik dengan tingkat bunga karena R adalah oportunitas memegang uang, dan berbanding lurus dengan pendapatan karena transaksi yang diminta. Penawaran dan uang beredar. Karena tingkat harga tetap, penurunan jumlah uang beredar mengurangi penawaran keseimbangan real. Perhatikan tingkat bunga ekuilibrium naik. Menderivasi kurva LM. Kenaikan pendapatan meningkatkan permintaan uang yang menaikkan tingkat bunga. Ini disebut kenaikan permintaan transaksi untuk uang. Kurva LM meringkas perubahan ini dalam ekuilibrium pasar uang. Menggambar kurva LM. Kontraksi jumlah uang beredar menaikkan tingkat bunga dan menyeimbangkan pasar uang. Mengapa?
Karena tingkat bunga lebih tinggi dibutuhkan untuk meyakinkan orang memegang jumlah keseimbangan real lebih kecil akibat penurunan uang beredar, LM bergeser ke atas. Perpotongan kurva atau persamaan IS, Y sama dengan C, Y dikurang T, tambah I, R tambah G, dan kurva persamaan LM, M per P sama dengan L, R, Y menentukan tingkat permintaan agregat. Perpotongan kurva IS dan LM mempresentasikan equilibrium simultan di pasar barang dan jasa dan pasar keseimbangan uang real untuk nilai belanja pemerintah, pajak, jumlah uang beredar, dan tingkat harga tertentu. Model LS dan LM. Kurva IS curve, kurva LM curve, perpotongan Keynes, pengganda belanja pemerintah, pengganda pajak, tarif likuiditas. Hanya itu presentasi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.